Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 41 Binatang Suci Kecil yang Gemuk. Setelah cangkang telur itu terbelah, apa yang terlihat bukanlah seekor bayi burung phoenix kecil, melainkan seorang anak kecil yang menjulurkan keempat anggota tubuhnya lurus-lurus, tergeletak rata di tanah, dengan pantat kecilnya yang telanjang mencuat ke atas. Cahaya keemasan samar yang dipenuhi aura kekuatan roh yang pekat berputar di sekujur tubuhnya, yang perlahan memudar. Dia tampak seperti baru saja bangun saat dia sedikit mengangkat kepalanya dan membuka matanya yang bening seperti air, bingung dan linglung saat dia menatap Feng Jiu yang juga telanjang. Beberapa saat kemudian dia bereaksi. Sepasang mata hitam legam itu menatap tajam dan sepasang api merah menyala di dalamnya. Dia tiba-tiba melompat berdiri dan menempelkan satu tangan di pinggangnya yang gemuk dan menunjuk dengan tangan pendeknya yang lain ke arah Feng Jiu yang tergeletak di tanah, suaranya yang seperti anak kecil dipenuhi dengan kemarahan yang kurang ajar yang tidak dapat dianggap serius. Kau, wanita. Aku adalah Phoenix Suci kuno. Kau berani memvisualisasikan gambar ilahiku ke dalam seorang balita manusia yang kikuk. Meskipun ia akan dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah ia dewasa, tetapi, ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan berubah menjadi balita manusia setelah keluar dari cangkangnya. Ia adalah Phoenix Api Kecil. Phoenix Api Kecil. Berdasarkan kontrak, imajinasi pemilik kontrak tentang citranya akan secara langsung memengaruhi apakah ia akan lahir dalam bentuk binatang atau manusia. Namun, jika ia lahir dalam bentuk manusia, ia harus menunggu hingga ia dewasa sepenuhnya sebelum ia dapat berubah menjadi bentuk Phoenix Api aslinya. Tuhan tahu berapa lama lagi sebelum dia dewasa. Dan sebelum dia tumbuh dewasa, dia harus berparade dalam bentuk manusia berhidung ingus kecil ini sepanjang waktu. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia, dan semakin tertekan ia. Ia ingin menangis, tetapi ia tidak ingin wanita itu melihatnya, jadi ia hanya bisa menatap tajam ke arah pelaku di balik semua ini. Feng Jiu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Benarkah ada anak yang baru saja menetas dari telur itu? Ayo. Dia baru saja membayangkannya sekali ketika dia mengambil telur itu, seperti apa rupa Phoenix saat menetas dari telur itu. Dia baru saja tanpa sadar membayangkan anak kecil montok yang menggemaskan lalu sesaat. Melihat balita kecil yang kikuk itu berdiri di sana dengan satu tangan menempel di pinggulnya yang berdaging, tangan yang lain menunjuk dengan marah ke arahnya, memperlihatkan tubuh kecilnya yang telanjang dan belalai gajah kecil yang melambai di depannya. Dalam sekejap tangannya yang gatal, dia melingkarkan jari dan ibu jarinya dengan satu tangan dan menjentikkan belalai gajah kecil itu. Kau, apa yang kau lakukan? Seekor Phoenix api kecil yang sombong akhirnya menyadari ketelanjangannya sendiri dan ketika ia tiba-tiba diejek dari bawah, keterkejutan itu membuatnya merasa terhina sekaligus marah, sehingga ia cepat-cepat mundur beberapa langkah dan menutupi dirinya dengan kedua tangannya yang pendek. Kau wanita tak tahu malu. Dia berteriak dengan marah dan terhina, wajahnya memerah, suaranya yang seperti anak kecil tidak benar-benar memberikan dampak kemarahannya seperti yang diinginkan. Pada saat itu, dia sepertinya baru menyadari tubuh telanjang wanita itu dan dia cepat-cepat melepaskan salah satu dari dua tangan yang melindungi bagian bawah tubuhnya untuk menutupi matanya dan membalikkan tubuhnya. Kamu tidak memakai pakaian apapun. Kali ini, bahkan telinganya pun memerah seperti wajahnya. Feng Jiu melirik ke arah bocah laki-laki kecil yang menunjukkan reaksi berlebihan itu dan terus menggodanya tanpa ampun, aku bisa melihat bokong kecilmu yang bulat di belakang. Kau benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Dia merasa benar-benar tidak berdaya tetapi dia tidak tahu kata-kata lain untuk mengumpat, jadi yang bisa dilakukannya hanyalah terus mengulang kata tidak tahu malu. Feng Jiu merasa geli dan tak kuasa menahan tawa. Pada saat yang sama, ia menunduk melihat dirinya sendiri dan tiba-tiba menyadari bahwa luka-luka di sekujur tubuhnya telah sembuh total. Matanya yang dalam berbinar-binar dengan sedikit tanda tanya dan pandangannya berubah sedikit, untuk menatap penuh perhatian pada si Phoenix api kecil yang telah mengubah posisi tangannya untuk menutupi bokongnya yang mungil. Apakah karena si kecil ini? Dia mengeluarkan beberapa helai kain dari kosmos sak untuk mengikatnya dengan kuat di dadanya, lalu mengeluarkan setelan pakaian pria untuk dikenakannya. Setelah mengenakan ikat pinggang, dia mengulurkan tangan di ayunan dan menggendong bocah kecil telanjang bulat itu. Apa yang wanita ini pikirkan? Ketika mendapati dirinya tiba-tiba digendong, dia berteriak kaget, kedua tangannya menutupi bagian bawah dan dia menatap wanita itu dengan waspada.